Mau nambahin dikit lagi ya. Tuh kan. Sok. Jadi kepikiran gambaran Indonesia ke depan menurut saya adalah bakal tumbuh banyak komedian-komedian yang bagus. Kenapa? Karena kalau kita tarik secara sejarah, polanya juga selalu berulang. Komedi selalu tumbuh subur di tempat-tempat yang depresif, betul, opresif, dan juga dan juga chaos. Yeah. Kalau misalnya kita lihat di zaman-zaman yang paling depresif, yang saya tahu itu adalah di zaman Hitler di Jerman. Kurang diktator apa itu Hitler? Tapi gara-gara ada Hitler, ada Charlie Chaplin. Chaplin itu tumbuh karena ada Hitler, ada tirani Hitler. Warkop itu tumbuh karena ada Soeharto. Yeah. Nah, kita tunggu gara-gara Prabowo ada siapa komedian yang bakal tampil. Dari prediksi dua orang ini kita lihat prediksi, kan tadi Kang Denny menyebut 3 prediksi tuh. Denominasi uang ada expire-nya, 2026 pandemi. Ya, ada ke sana. Apakah prediksi Kang Denny ini akan seheboh prediksi Guru Gembul 2025 muncul alien? Kita lihat nanti ya. Ada 2000 Indonesia dibawa kemana nih? Sebenarnya alien itu sudah pernah keluar beberapa kali. Jadi para ilmuwan itu sudah memperkenalkan alien di 2025 itu beberapa kali. Di antaranya adalah penemuan gas di Venus teh. Viposipon. Gas LP. Gas itulah yang membuktikan secara akurat bahwa di Venus tuh ada kehidupan. Dan itu dilaporkannya sebenarnya tahun 2025. Jadi cuman nggak heboh aja gitu ya. Cuman nggak heboh karena apa? Karena itu adalah penelitian ilmiah. Dan penelitian ilmiah itu jarang sekali yang heboh kecuali dikaitkan dengan kepentingan politik. Dan itu adalah kabar baik. Jadi kabar baik itu nggak seru-seru amat. Iya. Jadi sebenarnya kemudian para ilmuwan di tahun 2025 itu sampai menemukan sekitar 104 planet baru, eksoplanet yang ada airnya. Dan keberadaan air itu hampir pasti meniscayakan ada makhluk hidupnya. Kenapa seperti itu? Karena untuk menjadi air tuh biasanya harus ada yang melakukan sirkulasi dulu. Yang mempertahankan air menjadi ada tuh biasanya ada makhluk hidup yang seharusnya membuat air tuh bertahan di situ. Nah, jadi sebenarnya kalau ditanya soal alien diperkenalkan di podcast itu tuh saya ngomong entah nanti bentuknya seperti apa, entah dia makhluk cerdas atau tidak, ya sebenarnya alien itu sudah diperkenalkan. Jadi saya tidak hariwang dengan itu dan bisa di-googling sama-sama. Nah, prediksi saya misalkan ya terkait dengan pandemi apakah terjadi tahun 2026? Dugaan saya bukan pandemi, tapi epidemi. Urutannya kenapa bisa ada pola seperti itu? Gini ceritanya. Dari tahun 2000 sampai tahun 2020, corona tuh nyerang 3 kali. 2 epidemi, sekali pandemi. Nah, jadi maksudnya apa? Kalau dalam 20 tahun nyerang 3 kali, maka dalam 30 tahun tuh harusnya nyerang 4 kali. Hitungannya tuh gitu. Nah, jadi sampai tahun 2030 ke depan tuh apakah akan ada epidemi atau pandemi atau apa satu lagi deh? Itu tuh pasti. Itu tuh pasti. Karena rumusannya adalah seperti itu dan saya sudah bikin video kemarin episode ke-700 sekian, itu kita memang akan ngalamin lagi. Apakah itu soal elit global dan sebagainya urusan lain, tapi bahwa polanya ketemu kayaknya. Bahkan para ilmuwan sekarang, WHO dan sebagainya juga sudah menciptakan mitigasi-mitigasi untuk itu. Jadi jangan hariwang, itu insya Allah kita akan mengalami pandemi itu lagi. Atau wabah lah, entah bagaimana ceritanya wabah lah ya. Nah begitu. Kemudian tadi dikatakan nanti akan ada demo-demo lagi. Ya secara kalkulatif itu antara bulan Maret, April, Mei. Maksimal banget September.
tahun 2026 itu akan demo besar-besaran dan mungkin akan ada pejabat yang dipecat di Indonesia. Kenapa coba? Nah itu prediksi saya dan saya pernah bilang ya di video saya. Kenapa? Karena pada waktu itu Indonesia harus bayar bunga utang yang jatuh tempo 800 T. Biasanya kalau kita mau bayar utang segitu gede, kita akan ada efisiensi. Kalau ada efisiensi, misalkan banyak dana yang akan dikurangi. Kalau dana dikurangi ini itu biasanya akan terjadi demo. Kalau terjadi demo, biasanya dia akan ditunggangi. Kalau sudah ditunggangi, ada demo yang menggunakan aset kekayaan dan sebagainya, itu biasanya akan meledak besar. Nah, jadi runtutan polanya tuh kelihatan sebenarnya. Nah, nanti saya salah kalau misalkan tidak terjadi, apakah prediksi saya salah? Ya, gak apa-apa, berarti kita bersyukur kan? Yeah. Tapi dengan fakta bahwa di bulan itu kita harus bayar utang 800 T dan bahwa APBN kita tidak cukup untuk bayar itu, ya kemungkinan kita harus ribut lagi dengan alasan itu. Coba alasan demo yang kemarin dimulainya dari mana? Bukan gaji DPR. Iya betul. Dimulainya itu adalah dari efisiensi. Efisiensi itu menyebabkan apa? Efisiensi menyebabkan dana dari pusat ke daerah itu dipotong sampai 60%. Setelah dipotong, menyebabkan apa? Si daerah-daerah itu pusing 7 keliling. Dia naikin pajak. Pajak yang bisa diambil sama pemerintah daerah itu apa? PBB. Itu yang akhirnya demo. Nah, jadi sebenarnya rangkaian itu tuh pola. Nanti kalau misalkan sekali lagi ya, kalau ramalan saya atau prediksi saya salah, no smoking, ya kita bersyukur gitu. Cuman maksudnya hal itu tuh berpola. Bisa kan kita bayangkan? Kita efisiensi berarti gini, ini berarti gini gitu, dan lain sebagainya. Termasuk juga nanti, apakah uang nanti ada expired-nya? Ya masuk akal. Itu semuanya berpola. Kurang lebihnya seperti itu. Dan uang berpola itu, uang expired itu kan dugaan saya itu adalah ketika pertumbuhan populasi umat manusia itu sudah relatif stuck. Relatif bisa ini. Jadi gini, pertumbuhan ekonomi di dunia sekarang itu sebenarnya sangat tergantung pada pertumbuhan populasi. Jadi Indonesia pertumbuhan 5% per tahun itu karena pertumbuhan populasi manusia Indonesia itu sekitar 0,8% setahun. 0,8% setahun dari per individu itu meningkatkan sampai sekitar 5% setahun. Jadi itu sebenarnya ada kalkulasinya. Nanti kalau misalkan kita mentok, pertumbuhan ekonomi juga bakal mentok. Kalau pertumbuhan ekonomi bakal mentok, apa yang bisa kita lakukan? Bisnis itu akan kesulitan untuk menciptakan monopolistik dan hegemoni kekuasaan, hegemoni finansial. Nah, itu akan berpola ke depannya. Ya, tapi kurang lebihnya balik lagi ya. Saya ngajak teman-teman itu untuk membiasakan diri melihat pola-pola dan jangan minder sama Rocky Gerung, pengamat dan sebagainya. Jangan minder dengan membiasakan kita dengan pola-pola seperti itu. Asal jangan kausalitas tetap ya, jangan yang nggak nyambung gitu. Jadi misalkan, karena Anda itu Muhibin, maka Anda akan dapat, misalnya itu kan nggak nyambung gitu ya. Misal, membiasakan untuk berpikir kausalitas, berpikir sebab akibat, kita tuh sebenarnya punya kesempatan yang lebih baik untuk bisa meniti masa depan gitu. Jadi minimal fokusnya adalah diri kita sendiri, membiasakan berpikir analitik, dengan bagian paling mendasarnya itu adalah kausalitas, sebab akibat. Begitu kurang lebihnya. Ada yang mau menambahkan atau bertanya hal lain? Wow. Ke belakang dulu ya, sorry, ke belakang dulu, mic-nya geser ke belakang. Belakang. Nah. Tapi ini tuh asa apa ya? Asal berfokus ke tiluan di sini, padahal mah rame kalau ini. Kalem aman. Kalau misalkan 2026 pandemi lagi, pastikan teman-teman jago joget ya, biar terkenal TikTok lagi nanti. Setidaknya kalian kaya nanti ketika pandemi selesai. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi